Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang code yang sudah dibuat pada UTS kemarin yang berupa sebuah DFS, yaitu Deep First Search untuk di tree, tapi dalam penerapan kali ini adalah penerapan pembangkitan untuk tree dari struktur graph. Saya akan menjelaskan per code-nya terlebih dahulu. Yang pertama kita buat adalah kelas graph. Ini berhubungan dengan apa yang kita bisa lakukan dalam graph itu sendiri. Kemudian kita berikan sebuah variabel berupa jumlah vertex nantinya. Kemudian ada linked list karena kita menggunakan struktur data dinamis yang bernama ADJ atau adjacent. Kemudian kita juga membuat sebuah konstruktor untuk graph itu sendiri yang berisikan fungsi konstruktornya berisikan sebuah vertex parameternya sebagai parameter. Di dalam konstruktor ini berisikan sebuah pendefinisian, yaitu berupa ADJ, sebuah linked list baru, objek baru, dan kemudian akan diberikan sebuah list vertex. Jumlah dari list vertex itu sebanyak parameternya, yaitu integer v ini dengan perulangan. Kemudian ada fungsi add edge. Ini adalah fungsi untuk menambahkan edge. Karena kita berupa graph, berarti kita memiliki dua parameter. Yang pertama adalah parameter awalan dari node-nya, dan tujuan dari node-nya, dari edge-nya itu sendiri, yang berisikan edge, source, dot add, neighbor. Maksudnya adalah objek ADJ yang berupa sumber akan di-add-kan sebuah neighbor atau sebuah node tujuannya. Kemudian ada fungsi DFS berupa fungsi rekursif. Di sini parameternya ada dua. Yang pertama adalah integer start, di mana integer start ini adalah berhubungan dengan vertex yang akan kita mulai. Kemudian ada juga boolean visited. Ini adalah array, yang kumpulan array yang bertipe boolean. Di dalam fungsi DFS utility ini terdapat beberapa pernyataan. Yang pertama adalah visited start. Ini berhubungan dengan kunjungan setiap node-nya. Jika sudah dikunjungi, maka akan diberi label true di sini. Kemudian sistem outprint ini digunakan untuk mencetak node yang sudah dikunjungi. Kemudian iterator integer i sama dengan adj start dot list iterator ini adalah fungsi yang ada di dalam Java. Dari sebuah linked list kita bisa membuat sebuah variabel yang berisikan list iterator di dalam linked list yang sudah kita buat. Fungsinya untuk apa? Ini sebagai objek nantinya, sehingga i ini memiliki fungsi hashnext. Di sini yang digunakan di while-nya ini. Hashnext ini berfungsi apakah linked list kita ini memiliki pointer untuk next. Jika ya, maka dilakukan perulangan di sini. Nah, perulangannya itu berupa sebuah yang dicek adalah kunjungannya. Tentunya yang pertama kita cek next dari linked list kita. Nah, di sini ada variabel n yang akan
nampung sebuah next dari link list kita. Kemudian akan dicek jika next-nya ini belum dikunjungi, artinya false di sini, maka fungsi yang kita buat di fsutil ini akan diulangi. Nah, kemudian diulangi, kemudian akan berulang sampai ke hashnext-nya ini menjadi null atau tidak ada elemen setelah link list yang terakhir. Kemudian ada juga fungsi yang terakhir, yaitu fungsi dfs. Fungsi dfs ini adalah untuk memanggil fungsi rekursif yang ada di sini. Dan di dalam fungsi dfs ini berisikan variabel array berupa bertipe boolean. Ini untuk menampung node-node yang sudah dikunjungi. Apakah dia sudah dikunjungi? Jika sudah, maka iterasi yang ada di dfsutil ini akan selesai. Nah, untuk gambarannya mungkin akan kita jelaskan melalui gambar. Sebelum itu, untuk memanggil ini semua fungsi yang ada di kelas grab ini, kita buat main kelasnya di sini berisikan kita sediakan 24, walaupun nanti kita hanya pakai 8 node saja atau 8 vertex saja. Kemudian dalam grab ini adalah pembuatan objek grab baru. Nah, di bawahnya adalah menambahkan edge yang saling terhubung nantinya. Dan di akhir baris itu terdapat grab.dfs dan berisikan 8, artinya objek grab kita memanggil fungsi dfs dan diawali dengan node 8. Kita akan coba untuk menggambarkan dengan sebuah gambaran. Pertama kita akan lakukan penggambaran sebuah grabnya dari main classnya terlebih dahulu. Kita akan membuat hubungan setiap vertexnya sesuai dengan penambahan edge yang ada di main class. Yang pertama itu kita memiliki add edge untuk vertex 1 ke 2, berarti kita membuat name vertex 1 dan vertex 2 dan dia terhubung. Kita hubungkan karena dia ada 1 2 dan 2 1, maka dia memiliki panah ke kiri dan kanan atau B direction. Dan ada 1 3, berarti kita akan buat vertex baru yang 3 karena 3 belum ada. Dan dia karena ada 1 3 dan 3 1, maka juga dia memiliki panah B direction atau 2 arah. Kemudian dari 1 3 3 1 dan 3 6 kita akan buat vertex baru 6 karena 6 belum ada. Kita buat 6, arahkan vertexnya karena ada 3 6 dan 6 3, dia juga memiliki panah 2 arah. Kemudian selanjutnya yaitu 3 8 8 3, berarti kita akan buat vertex dengan label 8, dia mengarah ke 3, sama karena dia memiliki 2 arah, kita buat panahnya menjadi 2 arah. Kemudian ada 4 7 7 4, dan buat vertex 4 dan vertex 7 karena vertex 4 dan vertex 7 belum ada. 4 dan vertex, karena dia 2 arah,
akan buat jadi 2 arah, dan ada 4884 ini, dan 4884 berarti dari 4 ke 8 dan ke 4, ini dua arah. Kemudian ada 5 ke 2, 5 vertex yang belum kita buat, lalu 5 ke 2 dan dia dua arah. Kemudian 5 ke 7, dari 5 ke 7, kemudian 6 1, dari 6 ke 1 1 6 1 1 6, nah ini sama, delete saja. Kemudian 7 ke 2, 7 ke 2, ini tadi dua arah ya, 1, nah, dan 2 dan 2 ke 7 dua arah, nah, kemudian 8 6 6 8 6 8 dua arah. Kita rapikan terlebih dahulu teksnya, teks saja. Nah, ini sudah lihat. Ini 6 6 6. Ini adalah sebuah step kita, dan baru kita akan coba untuk menelusuri DFS-nya dimulai dari 8 di sini. Nah, berarti kita berawalan dari titik atau node 8 ini. Dari sini kita akan mengecek, jadi berangkat dari fungsi DFS start dengan 8, kemudian ada variabel array seperti boolean baru yang akan dibuat, dan dia akan memanggil DFS util, fungsi DFS util ini dengan awalan 8 dan sebuah variabel array visited bertipe boolean yang berisikan vertex yang sudah kita buat. Di sini berarti kita akan langsung memanggil ke DFS utilnya ini, ke fungsinya ini. Di sini node 8 ditandai dengan true, maka ini akan kita buat menjadi warna hijau sebagai tanda bahwa dia dikunjungi. Kemudian output nanti dia akan mencetak di konsol. Kemudian untuk iterator integer ini kita akan membuat sebuah list di 8 ini untuk mengecek apakah link list di node 8 ini memiliki next atau enggak. Nah, di sini dicek i-nya apa memiliki next. Nah, kita cek di urutan kita menginput age tadi. Setelah 8 tersebut di sini di awal dia memiliki next terdekat itu 3, bukan terdekat ya, diawali 3 karena penginputannya urutannya adalah 3 terlebih dahulu, karena di dalam fungsi ini, dalam fungsi link list ini pencariannya adalah berupa traversal, jadi cuman duluan di input dia akan terdeteksi menjadi lebih dekatnya atau lebih cepatnya. Jadi kita akan mengunjungi 3
sesuai dicek 3 ini apakah sudah dikunjungi atau belum. Dicek di sini, jika belum maka dia akan memanggil dirinya sendiri dan berubah untuk startnya menjadi sudah. Ya, kita akan menjadikan 3 ini sebuah start baru untuk mencari node selanjutnya. Kemudian dia akan memanggil dfs util kembali, dan untuk array visited di bagian di node 3 ini kita akan tandai dia menjadi true, jadi dia akan menjadi hijau. Kemudian dia akan dicek apakah memiliki next. Kita cek di inputan tadi main di inputasnya, maka kita akan cek di sini 3 itu pertama kali di input dia berdekatan dengan 1 atau memiliki edge dengan 1, maka untuk selanjutnya kita akan jadikan 1 atau node 1 ini menjadi next dari rekursif kita, dan ini akan terus berulang. 1 akan ditandai dengan true atau sudah dikunjungi, kemudian dari node 1 akan kita cek dari inputan, maka kita mendapatkan tetangga terdekatnya yaitu 2, 2 sebagai awalan node-nya, kemudian akan ditandai menjadi true atau hijau, dilabel hijau di sini. Nah, kemudian 2 akan dicek apakah memiliki next, jadi kita cek di sini 2 ternyata memiliki 1, tetapi 1 di sini sudah pernah dikunjungi, maka akan ngecek node 2 dengan tetangga yang belum dikunjungi di sini. Nah, di urutannya 2 dia bertetangga dengan 5 juga ternyata 5, maka 5 akan sebagai awalan dan ditandai menjadi true, dan dicek apakah 5 ini memiliki next. 5 memiliki next di urutannya 5 itu memiliki next 2 di sini. Jadi karena 2 sudah menjadi true atau sudah pernah dikunjungi, maka kita cek terdekatnya lagi yaitu 5 menuju ke 7 di sini. Nah, 7 di sini kita sebagai awalan dan kita tandai true. Nah, 7 kita cek apakah di sini memiliki tangga lagi, ternyata memiliki, dia 4 sebagai awalan dan kita tandai true. Nah, kemudian dari sini dari 4 apa kita cek 4 itu memiliki tetangga. Di sini ada 7. Nah, 7 sudah pernah dikunjungi lompat, dan 4 juga bertetangga dengan 8. 8 juga sudah dikunjungi, kemudian tidak ada lagi, maka kita cek dari keseluruhan vertex yang dari seluruh vertex yang belum dikunjungi yang mana, itu adalah 6 di sini. Di 6 sudah belum pernah dikunjungi, maka 6 ini sebagai akhiran vertexnya. Jadi ketika kita gambarkan ini hasilnya ya, jadi 8 3 1 8 3 1 2 5 7 4 kemudian 6. Jika kita gambarkan menjadi tree menjadi seperti ini. Jadi kita awali dengan 8, kemudian 3, kemudian 1, kemudian 2, 5, 7,
4 untuk ini. Kemudian untuk 6 saya akan sendiri itu nah, nah urutannya seperti ini menjadi trinya. Kita bentuk pembangkitan dari graf menuju tri. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan penjelasan code-code yang sudah ada dalam source code-nya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.